Ada shalom semuanya. Senang bersama dengan saudara hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita ya. Dalam ibadah transformasi iman pada malam hari ini, saya akan bagikan tema tentang tubuh kebangkitan. Apa saudara? Tubuh kebangkitan. Nah, bicara mengenai tubuh kebangkitan tentu tidak bicara mengenai kebangkitan tubuh, kebangkitan orang mati, saudara. Ya, itu sesuatu yang saling bersinergi. Kebangkitan orang mati terjadi, baru mengalami tubuh kebangkitan, saudara. Dan kalau mau jujur di Alkitab kita ini, tidak begitu banyak firman Tuhan yang mengekspos tentang tubuh kebangkitan ini. Ya. Itu yang mungkin akhirnya menjadi sedikit perdebatan tentang bagaimana tubuh kebangkitan kita kelak nanti. Ya. Saya ketika mendalami ini juga browsing di internet, saudara. Ada banyak perdebatan 1-2 tentang tubuh kebangkitan antara doktrin gereja satu dengan doktrin gereja lain. Ya, bahkan di salah satu blog itu terjadi perdebatan yang sangat tajam sehingga kalimat-kalimat yang saya baca gitu terlalu vulgar ya, terlalu kasar gitu saudara ya. Nah, saya dalam posisi pada malam hari ini coba mengajar apa saja yang ada di Alkitab. Ya. Tidak ada sebenarnya yang begitu sukar untuk memahami tubuh kebangkitan kita kalau andai kata semua pembelajar Alkitab itu mau membaca Alkitab dengan jujur. Ya. Tanpa ada di belakangnya atau di otak kita ini pemahaman terlebih dahulu. Ya. Itu kunci, saudara. Itu kesalahan saya juga di awal-awal tahun saya pertama melayani Tuhan. Saya udah punya konsep gitu, saudara. Di otak saya ini udah punya konsep. Ya. Tentang doktrin ini begini, tentang doktrin itu begini. Ya. Bahkan konsep itu sudah saya dapatkan jauh sebelum saya masuk dalam sekolah tinggi teologi. Ya. Dari pendeta saya, ya. Dari orang-orang yang lebih senior, saya anggap lebih rohani, kakak rohani yang mengajarkan tentang beberapa tema, itu sudah masuk di otak saya ini, sehingga ketika saya membaca Alkitab itu saya sudah punya penafsiran sendiri. Jadi Alkitab itu saya baca, bukan saya expose saudara, tapi Alkitab itu saya baca dengan apa yang sudah ada sebelumnya. Dan itu salah satu kelemahan, kalau tidak bisa dibilang akhirnya menjadi salah satu kesesatan yang tidak sadar dilakukan banyak orang percaya. Ya. Mari sama-sama coba kita buang jauh-jauh dulu pemahaman kita tentang tubuh kebangkitan yang mungkin Bapak Ibu sudah pahami, dan biarlah Alkitab yang menjelaskan Alkitab kita ini. Nah, bicara mengenai tubuh kebangkitan ini bahasanya macam-macam ya. Ada tubuh kebangkitan, ada tubuh kekekalan, ada tubuh kemuliaan. Ya, masing-masing pendeta, masing-masing gereja, masing-masing sekolah tinggi teologi itu punya pemahaman atau pengkalimatan sendiri. Tapi sebenarnya tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, tubuh kekekalan itu sama saja, sami mawon saja.
Ya, cuma perbedaan pengkalimatan saja. Nah, kalau kita mau belajar tentang tubuh kebangkitan kita, saudara, maka Bapak, Ibu, dan saya harus jadikan Yesus Kristus itu sebagai role modelnya. Jadi model utamanya, batu penjurunya, tolak ukurnya, nggak bisa tidak. Kenapa, saudara? Mari sama-sama kita buka firman Tuhan. 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus 15. Kita baca, saudara, ya, 1 Korintus 15 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23. Ya, coba kita baca terlebih dahulu 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23. Nanti satu lagi baca, siapkan Kolose 1 ayat 18. Ya, sekarang ini kita baca 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23, kemudian siapkan Kolose 1 ayat 18. Silahkan. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang yang dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Yesus sebagai buah sulung yang pertama, ya, role model, makanya saya bilang tadi, ya. Baru setelah itu, ya, ayat 23 tadi, ya, mereka yang menjadi miliknya akan juga mengalami kebangkitan pada waktu kedatangannya. Ini cukup menarik loh, saudara, ya. Karena kata Alkitab, ya, kebangkitan orang mati itu terjadi pada waktu kedatangannya kelak. Itu sudah terjadi atau belum? Kedatangannya kelak itu sudah terjadi belum? Belum. Tapi kebangkitan orang mati sudah ada belum? Pernah terjadi dan mati lagi. Iya. Berarti kebangkitan orang mati sudah pernah ada kan? Di PL aja udah ada, benar ya? Siapa yang mati di PL terus bangkit lagi? Anak siapa? Anak janda di mana? Sarfat, benar ya? Benar ya? Ya, Lazarus, benar ya? Ya. Terus Petrus juga pernah membangkitkan anak Yairus ya. Dorcas ya, benar Dorcas ya. Jadi ada tuh fakta, ada cerita di Alkitab yang mengatakan bahwa orang sudah mati bangkit. Tapi seperti Pak Edi tadi katakan, orang yang bangkit itu meskipun bangkit lagi, tapi mati lagi. Ya. Ini yang bukan dimaksudkan dengan tubuh kebangkitan. Sebab kalau tubuh kebangkitan, ya kalau sudah bangkit tidak akan mati lagi. Yesus role modelnya, saudara, ya. Coba kita baca sekarang ini Kolose 1 ayat 18. Kolose 1 ayat 18. Silakan. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ya. Ia yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan karena ia yang sulung dan yang pertama mati dari antara orang mati, ia akan lebih utama dalam segala sesuatu. Ini menarik, ini kunci. Nanti Bapak Ibu yang mau mendalami ayat ini, mendalami tema ini, ayat ini tidak bisa tidak kita perhatikan sungguh. Karena nanti di ayat-ayat berikutnya saya akan bukakan bahwa kita akan dibangkitkan sama seperti Kristus. Ya. Sehingga banyak penafsir mengatakan bahwa nanti kita di surga itu sama seperti Kristus. Tidak. Ya. Alkitab jelas mengatakan dalam Kolose 1 ayat yang ke-18 tadi, Yesus tetap yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ya. Jadi hakikatnya sama ketika nanti kita sudah di surga dengan Yesus, dengan tubuh kebangkitan Yesus, tapi tetap dia lebih utama di antara yang ada di surga kelak nanti. Nah, saudara, jadi jelas Alkitab 2 ayat ini sudah saya bukakan, Yesus harus jadi role model. Nggak bisa enggak. Ya. Maksudnya tubuh kebangkitan Yesus itu menjadi patokan kalau kita mau ngebayangin bagaimana tubuh kebangkitan kita nanti. Itu,
ya, yang dikatakan oleh 2 ayat firman Tuhan ini. Nah, kapan itu terjadi? Kapan itu kita akan mengalami kebangkitan orang mati? Kapan kita akan mempunyai tubuh kebangkitan itu? 1 Tesalonika pasal 4, Bapak Ibu. Coba kita buka. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayat 17. Biasanya ayat ini dibaca dan disampaikan di rumah duka, Saudara ya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Silakan dibaca. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 17. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Haleluya. Perhatikan baik-baik di ayat yang ke-15-nya, Saudara ya. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, ya, kata Paulus kepada jemaat di Tesalonika, ya. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Berarti dari 1 Tesalonika pasal 4 ini terjawab tadi. Kapan orang mati bangkit? Kapan orang yang masih hidup akan mengalami, memiliki tubuh kebangkitan itu, yakni pada kedatangan Tuhan. Clear, ya. Pada kedatangan Tuhan nanti, ya, itu akan terjadi 2 hal. Yang pertama, yang mati akan bangkit. Oke? Yang matinya siapa? Apakah yang mati takut akan Tuhan atau semua orang mati? Coba baca baik-baik. Coba baik. Yang mati siapa? Yang bangkit itu siapa? Yang mati di mana ayatnya? Hah? Ya, yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit, ayat 16-nya, ya. Ini sebenarnya kalau kita nanti buka ayat-ayat lainnya, ya, kebangkitan orang mati ini terjadi bersamaan, Saudara, bukan saja yang mati dalam Kristus. Konteks Tesalonika ini bicara mengenai orang percaya akan berkumpul kembali dengan orang yang mati yang sudah percaya kepada Yesus, ya. Tapi bicara mengenai kebangkitan orang mati, itu bicara mengenai semua orang yang sudah mati akan dibangkitkan kembali, ya. Nanti ayat-ayatnya dalam pertemuan-pertemuan berikutnya akan saya bukakan kepada saudara, ya. Dalam fokus hari ini kita akan ngomong mengenai kebangkitan tubuh terlebih dahulu, atau tubuh kebangkitan itu. Jadi pada saat kedatangannya, yang mati bangkit. Kedua yang terjadi ketika kedatangan Yesus yang kedua, yang hidup diangkat menyongsong awan-awan kemuliaan Tuhan. Yang hidupnya itu siapa? Andai kata Tuhan datang sekarang, maka kita masih hidup. Kita ini yang diangkat, kata Alkitab di Tesalonika tadi, ya, menyongsong Tuhan di angkasa. Pertanyaannya, kita ini yang masih hidup ini diangkat hidup-hidup seperti ini atau terjadi sesuatu? Tubuh baru. Ya. Kalau bahasa Alkitabnya itu tubuh yang sudah diubahkan. Coba kita buka. Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 20 sampai 21. Ayat 20 sampai 21. Silakan. Filipi 3 ayat yang ke-20 sampai yang ke-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga,
Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ya, Yesus Kristus sebagai juru selamat yang telah mengubah tubuh kita yang hina ini. Jadi saudara, sebenarnya kalau kita dari ayat ini saja kita bisa punya pemahaman yang alkitabiah bahwa orang yang sudah mati ketika dibangkitkan itu yang dibangkitkan bukan tubuh yang sama. Saya sudah bilang di minggu kemarin tentang kematian itu, ya. Bahwa manusia itu dari debu, debu kembali menjadi debu. Benar ya? Ya. Tubuh debu ini itu nggak dibangkitkan, saudara. Wong debu kembali menjadi debu. Ya. Yang dibangkitkan itu adalah tubuh yang lain. Menggunakan sarana yang lain. Nanti saya bukakan ayat-ayatnya. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir bahwa tubuh debu ini nanti akan bangkit lagi. Enggak. Beda. Ya. Ayat-ayatnya dalam bahasa Yunani-nya sangat jelas sekali. Bahwa tubuh alami dengan tubuh jasmani, tubuh alamiah, dengan tubuh rohaniah, tubuh kemuliaan itu, meskipun sama-sama menggunakan tubuh, tapi beda hakikat antara tubuh yang pertama dengan tubuh yang kedua nanti, saudara. Coba kita buka, kita dalami lagi. 1 Korintus 15. Kita akan banyak buka di 1 Korintus 15 tadi, saudara. Ayat 51 sampai 52. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Silakan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Diubah. Lanjut. Dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Diubah, saudara. Jadi yang dibangkitkan, yang nanti juga kalau kita hidup, kita akan menyongsong Tuhan di angkasa itu, bukan tubuh yang sama, tapi tubuh yang sudah diubah, saudara. Tubuh yang diubah inilah yang kita sebut dengan tubuh kebangkitan, tubuh kekekalan, atau tubuh kemuliaan nanti. Ya. Ini, kan saya bilang tadi, pada saat kedatangannya, orang yang mati akan dibangkitkan dan orang yang hidup akan diubah bentuknya. Benar ya? Ayatnya sudah jelas. Ini sebenarnya sudah dikasih contoh sama Tuhan. Jadi kalau kita dalamin Alkitab ya sudah pelan-pelan gitu kita dalamin Alkitab. Kita hubungkan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Terlebih kalau Bapak Ibu ikutin itu ya. Program kita The Way Rider Club itu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tuh paling enggak udah baca Kejadian sampai Wahyu. Benang merahnya ketemu, meskipun ayatnya kita lupa ya. Tapi kalau Bapak Ibu udah baca dari Kejadian sampai Wahyu, peristiwa-peristiwa itu pasti ada, tersimpan di alam bawah sadar kita, di otak kita. Ya, sehingga ketika kita mau mengekspos satu peristiwa di Alkitab kita ini, itu bisa keluar lagi dan bisa kita ingat lagi. Peristiwa Yesus dimuliakan Bapak Ibu. Nangkap ya? Ketika Yesus dimuliakan, Petrus, Yohanes, Yakobus melihat Yesus di tengah, di kiri kanannya siapa? Musa dan Elia. Ini persis banget seperti yang dibacakan tadi di Filipi 3 dan 1 Korintus 15. Musa itu gambaran manusia yang sudah mati. Benar ya? Alkitab jelas mengatakan lalu matilah Musa. Meskipun mayatnya tidak pernah ditemukan, ya, meskipun ada di kitab Yudas katanya Lucifer dan juga Mikael rebutan mayat Musa, ya. Tapi Alkitab katakan Musa mati, saudara. 2000 tahun yang lalu sebelum Yesus hidup, sebelum Yesus datang ke dunia ini, ya, saudara ya. 1500 tahun sebelum Yesus datang ke dunia ini. Kemudian ini samping berikutnya adalah Elia. Elia ini gambaran orang yang tidak mengalami kematian, tapi diubahkan, saudara. Dia naik ke surga hidup-hidup. Jadi ini gambaran kondisi manusia nanti yang akan ke surga. Ada manusia yang datang ke surga dengan tubuh yang diubah karena dia sudah mati. Jadi tubuh kematiannya, tubuh debunya diubah. Dan ada juga manusia yang ke surga yang masih hidup tapi bukan tubuh yang sama yang naik ke surga, tapi tubuh itu diubahkan dalam sekejap mata, kata Korintus tadi.
saudara. Ya, seperti Elia, itu naik begitu cepatnya sehingga Elisa juga tidak sempat berbuat apa-apa. Henok itu contoh konkret lain di Alkitab yang dikatakan naik ke surga hidup. Jadi saudara, baik yang mati dibangkitkan maupun yang hidup diubahkan, nanti di surga punya hakikat tubuh yang sama. Ya. Jadi dari sini aja jelaskan. Kalau saya tanya nih, siapa yang mau mengalami atau memiliki tubuh kebangkitan? Angkat tangan. Nggak pengen? Ya. Berarti caranya gimana? Cuma 2. Yang pertama, mati. Ya. Tapi orang Kristen nggak mau mati. Ya, konyol. Ya. Makanya Paulus katakan mati adalah keuntungan. Karena kalau nggak mati, nggak akan bisa diubahkan, saudara. Ya. Yang berikutnya adalah ketika Tuhan datang nanti kita masih hidup-hidup. Tapi sampai kapan? Berapa lama kita kuatnya, saudara? Ya. Dan kapan Tuhan datangnya? Kita tidak tahu, saudara. Ya, apakah orang yang diangkat hidup-hidup itu lebih mulia daripada nanti tubuh orang yang sudah mati? Tidak, Alkitab nggak ngomong itu. Jadi mau mati duluan atau diubahkan hidup-hidup itu nggak penting. Kenapa? Karena nanti di surga memiliki hakikat tubuh yang sama. Nah, makanya saudara, saya khotbah sebulan ini tentang kematian, saya ingin mengajak kita untuk siap untuk mati. Ya. Dan mempersiapkan kematian dengan benar. Ya. Siapin itu lagu kematianmu apa nanti, kan seperti saya bilang ya. Bikin aja surat, saya lagi mau bikin ini ya sebentar lagi nih. Kan udah saya ngomong nih, isi saya udah tahu, saya mau ngomong nanti kalau gue mati, peti matinya yang biasa aja gitu ya, dikubur ya, kalau di rumah, di depan rumah bisa dikubur juga nggak apa-apa, cuman kan nggak boleh kan, itu problemnya itu kan. Ya, saya lagi mikir gara-gara ngomongin kematian ini. Bagi saya nggak penting banget itu sekarang itu kremasi atau dikubur, saudara. Kalau saya, ya. Saya nggak tahu, saya belum lihat anggaran dasar, anggaran rumah tangga, sinode JKI gimana. Ya. Tapi kalau menurut saya sekarang nggak penting banget itu, mau dikubur atau mau dikremasi. Ya. Karena baik dua-duanya hakikatnya kembali kepada debu. Dan setelah saya dalami, bukan tubuh yang ini nanti yang dibangkitin. Bukan, tubuh yang lain. Ya. Dan lagian kalau kita membatasi harus dikubur, nggak ada masalahnya ayat yang jelas di Alkitab yang keras bahwa mati harus dikubur itu, nggak ada. Ada pernah nemu? Nggak ada. Bukan kebiasaan, budaya. Ya, budaya. Ya. Problematikanya Alkitab ditulis dalam budaya Timur Tengah. Itu problemnya. Ya, Yesus lahir di Timur Tengah, semua nabi lahir di Timur Tengah. Andai kata semua nabi dan andai kata Yesus lahir misalnya di budaya Barat atau Cina, ya, Timur Asia Selatan, ya, atau budaya Eropa, ya, budaya bukan Asia tapi Eropa, itu dibakar, ya, itu hal yang biasa. Ya, saya nonton film di HBO itu ada film Games of Thrones, saudara. Ya. Saya nggak suka sih ada unsur seksualitasnya di situ, unsur barbarnya, bunuh-bunuhan. Tapi problemnya saya suka film kolosal itu. Ya, saya tuh selalu seneng lihat film-film zaman dulu gimana orang punya pakaian perang, ya, nyusun kerajaan tuh gimana. Dari dulu tuh saya suka gitu. Makanya meskipun unsurnya kekerasannya sangat kuat di film itu ya saya nonton. Toh saya nggak akan terpengaruh. Saya pikir begitu ya. Itu orang-orang mati ya. Orang-orang yang di film itu digambarkan mati. Mereka tuh orang-orang yang hidup di daerah Eropa kurang lebih ya, di abad pertengahan itu semua mati dikubur, dibakar. Jadi mayatnya itu dilarung ke laut ya, ditumpukan kayu-kayu yang sudah disiram sama minyak gitu ya. Terus sudah sampai ke tengah, nanti ada panah ya. Si pemanah membidik supaya panahnya persis jatuhnya ke kapal itu. Jadi kapal itu terbakar di tengah laut, habis di tengah laut dan jadi debu. Ya. Kenapa saya sekarang berkata bahwa dikremasi atau dikubur itu nggak penting-penting banget. Karena saya percaya nanti yang bangkitin itu dahsyat banget kuasanya. Katakan amin. Siapa dia?
Yesus. Coba kita baca Yohanes 11. Ya. Sebab argumentasi orang yang mengatakan bahwa tidak boleh dikremasi itu nggak masuk akal saya secara alkitabiah, saudara. Ya. Yohanes 11 ayat yang ke-25. Coba dibaca. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yesus berkata, akulah kebangkitan itu. Dia jelas ingin mengatakan bahwa nanti yang membangkitkan itu aku, sebab akulah kebangkitan itu. Ya. Lebih dalam lagi coba kita buka Yohanes yang sama, pasal sebelumnya, pasal 5, ayat 28 sampai 29. Tolong dibaca. Yohanes 5 ayat 28, 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nah, perhatikan baik-baik. Mendengar suaranya. Suara siapa? Suara Allah Bapa atau suara anak Allah? Kalau kita baca ayat 27-nya, dan ia, coba perhatikan ayat 27-nya, dan ia telah memberikan, ianya itu Bapa, Allah, Bapa di surga, telah memberikan kuasa kepadanya. Nyanya siapa? Untuk menghakimi. Siapa itu? Karena ia adalah anak manusia. Jadi Yesus yang akan membangkitkan, kuasa membangkitkan itu hanya milik Yesus, saudara. Bukan Bapa yang membangkitkan kita nanti. Yesus, sebab Yesus berkata, akulah kebangkitan itu. Ya. Nah saudara, hanya Yesus yang berkuasa membangkitkan. Dan kalau kita percaya Yesus adalah Tuhan, masa dia nggak sanggup membangkitkan kita dengan cara mati kita yang berbeda-beda itu? Ketika saya upload kemarin, Bapak Ibu kalau di Facebook tahu dong, ya saya ada gambar orang yang model direncanakan nanti kremasi model begitu gitu ya. Dia bukan dibakar tapi disiram dulu dengan sesuatu zat gitu menjadi beku, terus masukkan ke oven langsung hancur gitu ya. Terus dipisahkan antara tulang dengan debu hancuran tulang dengan debu tanah, debu daging kita gitu ya. Terus daging kita itu yang sudah jadi debu itu dicetak kurang lebih kayak lantai, kayak ubin 20 kali 20 gitu ya. Itu unsurnya unsur kalau makhluk hidup itu kan bahasanya apa ya, bahasa ilmunya ya? Unsur haranya bagus sekali gitu ya. Jadi di YouTube itu yang saya upload di Facebook itu, nanti kita debu tinggal 20 kali 20, kemudian ditanam ya. Terus di atas tanam itu kita taruh benih, bisa tumbuh pohon. Jadi itu idenya bagus juga ya. Setelah kita mati, kita menghidupkan sesuatu yang baru gitu ya. Jadi kuburan nanti cuma 20 kali 20 ya. Bahkan beberapa yang seperti kemarin dibilang ada yang dibentuk kalung dan lain sebagainya, itu mah agak horor juga ya. So kalau misalnya Pak Edi nanti dikremasi, Ibu Rafiah, enggak, nanti bentukin kalung gitu si Bu Rafiah. Ini suamiku nih, kalung kan lucu juga, aneh juga bagi saya ya. Enggak penting-penting banget lah kayak gitu-gitu ya. Jadi Tuhan sanggup. Tuhan sanggup membangkitkan tubuh yang mati dengan cara apapun. Ya, ketika saya upload itu ada salah satu teman saya, dulu mahasiswa ya, tapi kayaknya nggak selesai gitu. Dia bilang Katolik itu nggak boleh Pak kremasi gitu ya. Ya kenapa gitu kan? Ya saya dengar-dengar dia nggak tahu juga, nggak tahu dalam alasannya. Ya kalau dikremasi kan debunya kemana-mana. Kalau dikuburkan di satu titik, kumpul di satu titik gitu kan. Emang Tuhan itu Tuhan apaan gitu. Kalau debunya mencela-mencela kemana-mana gitu, apa Tuhan gak sanggup gitu kan. Kalau memang dibangkitkan tubuh debu itu. Problemnya bukan debu. Tadinya saya pikir kremasi gak boleh itu karena saya berpikir yang dibangkitkan tuh tubuh debu ini. Ternyata enggak. Ya. Makanya saya bilang kremasi gak apa-apa. Karena debu kembali menjadi debu. Dan debu itu gak mungkin bangkit lagi. Yang dibangkitkan nanti yang disebut dengan tubuh kebangkitan itu bukan tubuh yang sama, tapi tubuh yang lain, saudara. Unsur yang lain. Nah ini yang mau kita dalami nih, ya. Jadi akhirnya ya saya sejahtera. Makanya dulu saya sempat berpikir, orang kalau mati di laut gimana coba? Yang berapa tahun yang lalu tuh Lion jatuh kan dari Surabaya ke Manado.
Itu semuanya orang percaya tuh, musim Natal kalau nggak salah itu. Ya, terus jatuh ke laut sampai sekarang kan nggak ditemukan itu. Ya, berarti kan mati, busuk di dalam laut. Ya, kalau busuk di dalam laut tentu kan nggak mungkin itu hidup-hidup. Pasti kan dagingnya kan copot gitu ya. Yang makan siapa? Ikan tuna, ya kan? Tenggiri, ya kan? Tongkol, ya kan? Teri, ya kan? Terus Bapak Ibu mau makannya gitu kan? Coba imajinasi, ya. Kalau itu daging yang sekitar 100-an orang itu dimakan ikan, ikannya diaspora, menyebar kemana-mana, ya kan? Satu ikan aja dipotong dimakan oleh 4-5 orang, ya kan? Berarti kan unsur manusia yang mati itu kan ada di beberapa tempat gitu kan ya. Nah kalau seperti itu kan Tuhan susah juga ya. Ya kalau semuanya kumpul yang makan itu di Indonesia masih Tuhan bisa kumpulin. Tapi kalau tiba-tiba yang makan orang Nigeria datang ke Indonesia terus balik ke Nigeria lagi kan repot saudara ya. Nah dari sini saya akhirnya percaya bahwa iya enggak, bukan tubuh debu itu. Orang kalau udah mati selesai, ya. Selesai, ya. Ya. Debu ini selesai. Ya. Ingat, debu kembali menjadi debu, roh kembali. Pembahasan kita minggu lalu ya, kepada yang mengaruniakannya. Jadi ketika manusia mati, saudara, ya, saya bilang kan, manusia itu bisa menjadi makhluk yang hidup ketika Allah mengembuskan nafas hidup. Nah, nafas hidup Allah dengan tubuh yang sudah dibentuk dari debu ini kawin, gitu ya. Makanya bisa menjadi makhluk yang hidup. Sebenarnya kekal itu. Rencana Allah pada Adam itu. Tapi ketika Adam jatuh dalam dosa ya, maka tidak bisa terus kekal dalam dosa ini. Makanya ada waktunya 70 tahun, 80 tahun ya. Nanti debu akan kembali menjadi debu, tubuh yang dibentuk oleh Tuhan dengan tangannya kembali menjadi debu, roh Allah yang ada dalam diri manusia yang udah kawin tadi kembali. Jadi orang yang mati sekarang ini saudara, itu belum punya tubuh. Baru roh. Bentuknya roh, saudara. Jadi gentayangan. Tapi di tempat yang namanya Firdaus atau dengan sebutan pangkuan Abraham itu. Sebab Alkitab jelas tadi katakan manusia yang mati maupun manusia yang hidup akan memiliki tubuh kebangkitan ketika kedatangannya kembali. Dan Yesus belum datang kembali. Ya. Berarti orang-orang yang mati sekarang ini itu rohnya. Kalau orang matinya tidak percaya kepada Tuhan, rohnya yang ada di Sheol masih di tempat yang penuh dengan siksaan itu. Kalau orang mati dalam Tuhan, rohnya yang sekarang ada di Firdaus itu menanti memiliki tubuh kebangkitan lagi. Itu mereka menunggu ya. Nah namanya roh saudara. Roh itu nggak punya kegiatan, nggak seperti kita ya. Roh itu bisa makan, bisa minum ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi roh itu yang menunggu. Makanya Alkitab katakan itu terminologi mati tidak ada, istirahat. Jadi roh kita, kalau saya mati sekarang ini, Bapak Ibu nangis-nangisin tuh debu-debu saya. Lo mau apa-apain, lo cakepin saya, lo kasih, ntar kalau gue mati pasti lo kasih makeup gue kan, di lipstikin ya, nggak ada gunanya ya. Debu nanti. Roh saya nih istirahat. Nunggu waktu. Kapan? Sampai Tuhan nanti datang lagi. Baru roh saya yang istirahat itu akan punya tubuh lagi. Ya saudara ya. Nah, bicara mengenai tubuh kebangkitan itu seperti apa? Ya. Sebenarnya lebih baik kalau kita baca 1 Korintus 15 tadi. Makanya Bapak Ibu yang ada di sini ya, atau yang mendengarkan program ini nanti di YouTube, coba dibaca 1 Korintus 15 utuh. Ya, saya bilang tadi di awal, pengajaran Alkitab tentang tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan atau tubuh kekekalan itu nggak banyak. Dan yang paling jelas, yang paling panjang lebar adalah tulisan Paulus kepada Korintus. Dalam hal ini tercatat di 1 Korintus pasal 15. Yaitu dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-58. Perikopnya ada 3, kebangkitan Kristus, kebangkitan kita, dan kebangkitan tubuh. Itu panjang lebar Paulus menceritakan
menubuatkan, mengajarkan jemaat Kristen Korintus dan sekarang kita bagaimana tubuh kebangkitan kita itu. Ya. Coba kita buka satu ayat. 1 Korintus 15 ayat 47 supaya kita bisa punya pemahaman dulu. Ya. 1 Korintus 15 ayat 47. Silakan dibaca. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Ini ngomongin tentang Adam pertama dengan Adam yang kedua kalau kita baca ayat-ayat di atasnya. Manusia pertama, Adam pertama berasal dari debu tanah, bersifat jasmani. Manusia kedua, Adam kedua, Kristus itu berasal dari sorga, Alkitab katakan, ya. Jadi manusia pertama itu manusia alami ini atau manusia jasmani dari debu. Manusia kedua nanti itu saudara kita belum memilikinya. Manusia kedua itu bukan dari debu lagi, tapi dari sorga. Jadi kita nanti ketika dibangkitkan, kita dibangkitkan bukan dengan tubuh debu yang sudah jadi debu, terus saudara berimajinasi Tuhan kumpulkan satu persatu, Tuhan rakit lagi menjadi seperti kita, enggak. Tapi tubuh kebangkitan kita itu datangnya dari surga. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali dengan tubuh daging ini kalau menurut saya. Ya, karena tubuh daging ini sudah menjadi debu. Ya, coba kita baca ayat yang berikutnya 51 sama 52. Silakan, 51, 52. 1 Korintus 15 ayat 51-52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Dalam tubuh kebangkitan nanti kita akan mengenakan tubuh yang berasal dari surga, itu yang pertama tadi. Dan yang berikutnya kita akan mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa. Ya. Tidak dapat binasa ini bukan saja tidak dapat mati, tapi tidak akan mengalami penyusutan. Kalau kita ngomongin prinsip ekonomi, ya, tidak akan jadi keriput, tidak akan jadi tua, tidak akan jadi bongkok, tidak akan jadi putih rambutnya. Ketika kita nanti memiliki tubuh kebangkitan, saudara, maka tubuh kebangkitan kita itu bersifat kekal. Seperti pernah ya ada film Highlander, benar ya? Atau Wolverine lah, kalau Bapak Ibu suka film-film kartun itu ya. Wolverine, ya salah satu heroes dari X-Men itu saudara, itu kekal. Ya begitu aja bukanya, ya nggak akan bisa kenapa-napa. Andai kata mau dibunuh sekalipun dia bisa hidup lagi. Nah ini gambaran dari Alkitab kita sebenarnya saudara, untuk menjelaskan tentang bagaimana kita memiliki tubuh kebangkitan itu. Ya, jadi orang yang mengalami tubuh kebangkitan itu tidak ada proses lagi. Dari bayi, kanak, remaja, muda, dewasa, tua, jompo, nggak ada. Nggak ada. Ya. Orang nanti di surga, itu gini. Kita bahas dulu deh. Nanti soalnya saya terlalu loncat nanti. Coba kita buka dulu ya. Hakikat tubuh kebangkitan gitu gimana ya? Coba kita buka dulu. Lukas pasal 16. Nanti saya akan bahas apa yang ada di otak saya ini ya. Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31 ya. Bapak Ibu lihat saja. Nanti baca di rumah karena panjang ya. Itu perikop tentang Lazarus dan orang kaya. Jadi ciri Alkitabiah dari tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan atau tubuh kekal itu apa? Yang pertama, tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan atau tubuh kekekalan itu, meskipun bukan tubuh yang sama dengan tubuh debu kita ini, tapi berkesinambungan dengan tubuh debu atau tubuh alami kita ini. Berkesinambungan. Maksudnya begini, perhatikan Lukas 16. Ya, Lazarus mati, orang kaya itu mati, bener ya? Tapi Lazarus tahu orang kaya itu, orang kaya tahu Lazarus itu,
Orang kaya juga tahu yang mangku Lazarus adalah Abraham. Benar ya? Jadi meskipun Abraham yang dilihat si orang kaya, Lazarus yang dilihat si orang kaya, maupun si orang kaya sendiri, saya berkata bukan tubuh debu lagi, tapi tubuh kebangkitan mereka semua itu berkesinambungan dengan tubuh debu mereka. Sudah saya jelaskan minggu kemarin. Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Perhatikan ya. Terus dihembuskan nafas hidup. Maka menjadi makhluk yang hidup, kawin. Roh kita, kan Tuhan sudah tahu sejak jauh sebelum kita dibentuk di rahim ibu kita. Berarti roh kita Bapak Ibu tuh sudah ada. Nangkep gak? Sebelum kita jadi manusia ini, Tuhan sudah kenal roh kita. Nah, ketika Tuhan izinkan kita waktunya untuk menjadi manusia, maka roh itu diperintahkan untuk masuk. Menyatu dengan janin yang ada di rahim ibu kita. Ketika sudah dibuahi oleh papa kita. Oke, nangkap ya? Ini kemudian lahir menjadi manusia, makhluk yang hidup. Ini nyatu nih. Kawin. Entah umurnya sampai berapa. 50 tahunkah, 70 tahunkah, 80 tahunkah, atau seperti ada mbah-mbah yang di Klaten 140 katanya orang tertua di dunia itu. Saya nggak tahu. Ketika mati, kapanpun kita mati, tubuh daging ini, tubuh debu ini dikubur, kembali menjadi debu. Roh yang Allah titipkan, yang sudah ada bahkan sebelum tubuh daging ini jadi, kembali kepada Allah. Nah, tapi karena sudah kawin, saudara, maka wujud roh itu sudah seperti, ya, saya bilang nih, ini tafsiran ya, seperti bentuknya tubuh yang daging mati ini. Jadi rohnya itu bukan lagi tidak berbentuk seperti angin, ya, tapi sudah ada wujudnya, meskipun belum punya tubuh. Nangkap ya saudara ya? Nah, sesama makhluk roh bisa melihat. Itu kenapa banyak nabi di Alkitab itu bisa tahu dalam alam roh, ini Gabriel, ini Mikael, ini kerub, ini serafim, ini 24 tua-tua kalau ngomongin di kitab Wahyu. Mereka itu tidak punya tubuh. Yang namanya malaikat itu tidak punya tubuh. Ya. Tapi mereka ada bentuknya, rohnya berbentuk. Nah, orang yang sudah mati itu tinggal roh. Tapi rohnya sudah menyerupai. Kalau ngomongin kasarnya saya, bahasa saya itu rohnya meskipun nggak punya tubuh, tapi bentuknya ya kayak tubuh yang mati. Jadi kalau saya mati, roh saya nanti hologram, transparan, benar ya? Tapi bentuknya, bentuk saya. Makanya kalau saya ketemu orang yang mati juga dalam alam roh, saya bisa kenal. Silvi, lo kesini juga. Sama kita di tempat. Pak Riko, lo ngapain Pak di tempat neraka situ? Seperti itu. Dalam alam roh, kita bisa mengenal. Ya, kenapa? Dalam alam roh saling bisa tahu, bisa ngebaca. Oh, ini si Riko, ini si Pak Wijaya, Pak Edi dan lain sebagainya. Kurang lebih begitu. Berdasarkan Lukas pasal 16 tadi. Oke? Sama tapi beda. Ya. Samanya maksudnya rupanya sama tapi hakikatnya beda. Ketika hidup daging yang kita lihat, kita raba, kita rasakan, tapi ketika mati roh yang kita lihat meskipun bentuknya, rupanya sama. Itu kenapa saya percaya, saudara, di surga nanti untuk membedakan orang gampang. Kalau pernah baca kitab Wahyu gak? Yohanes ngomong gini, aku melihat dia yang suntuk umurnya, yang lanjut usianya. Benar ya? Itu gambaran siapa? Bapa. Ya, jadi kalau Bapak Ibu berimajinasi nih ya, kita mati nih semuanya nih, ya, kita roh, kita masuk alam roh. Saya bisa ngelihat nih, bentuknya sama, Pak Edi, ya. Tapi kita nggak bisa, kita akan bisa mengenali siapa yang berkuasa di situ. Kenapa? Yohanes dalam alam roh bisa tahu Allah itu siapa. Kenapa? Dia lihat yang paling suntuk umurnya, yang paling lanjut usianya.
Mungkin jenggotnya paling panjang, ya. Mungkin tubuhnya, ya, gambarannya seperti itu, ya. Dan nanti makanya di surga itu kita bisa lihat, misalnya orang mati kalau bayi, saya yakin bentuknya bayi. Saya yakin. Orang mati usia kanak-kanak, ya kanak-kanak bentuknya. Orang mati usia dewasa, dewasa bentuknya. Tapi problemnya tadi Pak, saya ngebaca kitab Wahyu tadi, kok dikatakan yang suntuk umurnya. Berarti kan si Yohanes ketika masuk dalam alam roh ini, dia bisa membedakan banget makhluk-makhluk yang di surga itu dengan Tuhan bedanya jelas. Ya, Tuhan dikatakan yang paling suntuk umurnya, paling lanjut usianya. Itu yang pertama. Jadi wujud rohnya itu kurang lebih kembar dengan wujud tubuh dagingnya. Tapi tubuh kebangkitan itu saya bilang berkesinambungan juga karena seperti contohnya tadi, Yesus role model. Ya. Yesus ketika bangkit, itu tubuh kebangkitannya, ya, tubuh kemuliaannya, yang gak beda jauh seperti tubuh debunya, tubuh dagingnya yang mati tadi, saudara. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena murid-murid gampang mengenali. Coba kita buka ayatnya. Ya. Meskipun juga kadang-kadang dia sulit dikenali, ya. Menarik di sini. Yohanes 20 ayat 19, tolong dibaca. Yohanes 20 ayat 19, terus siapkan Lukas 24 ayat yang ke-16. Yohanes 20 ayat 19, silakan dibaca. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Tiba-tiba muncul satu sosok tubuh kebangkitan Yesus. Kalau Bapak Ibu baca di ayat-ayat di bawahnya, murid-murid tidak takut, tidak terkejut, tapi langsung mengenali itu Yesus. Kadang-kadang tubuh kebangkitan, kalau kita lihat patokannya Yesus, itu gampang dikenali, tapi juga kadang-kadang sulit dikenali. Kalau kita baca di Lukas 24 ayat 16 itu cerita tentang perjalanan 2 orang ke Emmaus, murid Yesus. Coba dibaca deh. Lukas 24 ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. 2 orang murid yang menuju ke Emmaus ini berjalan-jalan dengan Yesus. Yesus menghampirnya di tengah perjalanan, ngobrol panjang lebar dengan mereka. Kalau ngobrol kan berarti ngelihat muka dong. Iya gak sih? Lu kan jalan nih, ya. Lu jalan berdua, muterin ITC. Masa ngobrol tuh, ngantuk sana, ini kan gak gitu kan. Pasti kan ngobrol, meskipun tidak selalu gitu kan. Tapi sepengetahuan saya, sepengalaman saya, kalau jalan sama orang, gue tahu banget itu orang itu siapa. Kalau saya kenal namanya, saya tahu banget saya jalan sama siapa. Kalaupun gak kenal, paling gak gue inget. Gue bisa tahu mukanya kayak gimana gitu. Sehingga kalau tiba-tiba saya dirampok sama dia, saya dibawa ke polisi, saya bisa deskripsiin, oh mukanya begini, brewokan dan bla bla bla, sehingga akhirnya bisa digambar, ketangkep orang itu. Benar ya? Nah tapi 2 murid ini nggak bisa mengenali Yesus. Berarti tubuh kebangkitan itu, saudara, kalau kita berhadapan nanti, ya, ini menarik nih. Ngomongin nanti kerajaan 1000 tahun itu. Ya. Di dalam kerajaan 1000 tahun, saudara, itu ada orang yang masuk ke situ dengan tubuh kebangkitan, dan ada orang yang masuk ke situ dengan tubuh fana. Ya. Kalau Bapak Ibu nanti masuk ke situ dengan tubuh kebangkitan, ya, Bapak Ibu, saya yang masuk dengan tubuh fana ini, saya kadang-kadang bisa mengenali, Pak Wi, pada Pak Wi udah mati lama. Saya kenal tuh, Pak Wi gitu kan. Tapi kadang-kadang saya nggak bisa kenal gitu kan. Tiba-tiba lupa aja siapa gitu, berdasarkan konteks tadi. Nah ini akan terjadi nanti dalam kehidupan kerajaan 1000 tahun. Ya. Jadi tubuh kebangkitan itu berkesinambungan dengan tubuh jasmani atau alamiah yang dari debu tadi. Ya, itu yang pertama, hakikat tubuh kebangkitan. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sama-sama kita bisa melihat atau mengalami kebangkitan orang mati, kita akan kenal, gampang kenalnya. Oke? Karena tubuh kebangkitan itu ya serupa kita, tapi hakikat tubuhnya beda. Kalau sekarang tubuh debu, besok tubuh dari sorga. Ya, meskipun wajahnya sama. Yang berikutnya, tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, tubuh kekal itu bentuknya tubuh, bukan roh gentayangan. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan ngebayangin tubuh kebangkitan itu roh gentayangan, enggak.
Saya selalu berkata, roh itu kalau mau berkomunikasi dengan manusia pasti butuh wujud, butuh sarana. Ya. Makanya kalau kita punya keluarga mati kan kita selalu doa supaya mayatnya tidak dipakai kuasa jahat. Ya. Karena roh itu kalau mau berkomunikasi dengan kita, makhluk fana ini harus dengan mediasi, sarana. Apa? Ya bisa makhluk hidup, bisa makhluk yang mati. Bisa bicara lewat patung, bisa lewat orang yang sudah mati, bisa lewat binatang dan lain sebagainya. Sebab kalau tanpa wujud itu, ya kita nggak bisa melihat. Ya saudara ya. Nah, tubuh kebangkitan bukan roh seperti itu, tapi tubuh benar-benar. Bentuknya tubuh. Coba kita buka. Ini yang saya bilang. Bedanya tubuh debu yang pertama yang kita dapatkan dari Adam dengan tubuh kebangkitan, tubuh sorga yang kita dapatkan dari Yesus. Lukas 24 ayat 39. Lukas 24 ayat 39. Silakan dibaca. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Orang selalu berkata, Bapak Ibu mungkin memahami tubuh kebangkitan itu tubuh rohani. Enggak. Tubuh kebangkitan itu tubuh benar-benar. Yesus ketika bangkit, dia punya tubuh yang sama sepertinya, tapi beda dengan tubuh dia sebelum mati. Ya. Ketika Yesus bangkit, dia berkata, lihat, aku bukan hantu. Raba nih, ada daging, ada tulang. Jadi tubuh kebangkitan nanti, saudara, juga ada daging, juga ada tulang. Cuma hakikatnya beda. Tubuh saya ini sekarang diambil dari debu. Maka ketika mati kembali menjadi debu. Selesai ketika mati tubuh saya ini. Ora urus lagi. Roh saya ada bersama dengan Bapa. Ketika nanti kedatangannya, ketika sangkakala ditiupkan, maka roh saya yang istirahat tadi akan diberikan lagi tubuh yang baru oleh Tuhan, tubuh yang datang dari surga. Nah, tubuh yang baru tadi kawin dengan roh saya. Nah, karena poin pertama tadi tubuh kebangkitan berkesinambungan dengan tubuh alami kita, maka tubuh kebangkitan saya nanti ketika menyatu dengan roh saya nanti, ya, itu sama sebenarnya kalau ngomongin rupa dengan tubuh saya ini. Seperti tubuh kebangkitan Yesus sama dengan tubuh Yesus sebelum mati. Tapi hakikatnya udah beda. Seperti sama tapi tidak. Samanya kenapa? Rupanya sama. Murid-murid gampang mengenali itu Yesus. Ada daging juga. Tapi yang satu dagingnya dari debu, mati kembali debu. Yang satu dagingnya dari surga. Punya tulang juga, Pak. Sekarang saya tanya, kalau tubuh kebangkitan Yesus punya daging, punya tulang, ada darah nggak? Hah? Ada darah nggak? Yang ada angkat tangan. Yang nggak ada angkat tangan. Alasannya apa? Nah, ya kan? Darah dan daging tidak ada tempat dalam kerajaan surga, benar ya? Tapi daging, Yesus punya daging. Daging diubahkan. Darah berarti nggak ada. Iya, bukan dari debu tapi daging dari surga. Berarti ada dong daging dong di surga. Nah, iya. Iya, saya tanya kalau gitu. Kalau daging yang di surga itu daging yang beda dengan daging sekarang, daging dari surga. Tapi kan daging ada kan? Firman Tuhan kan darah dan daging tidak dapat bagian dalam kerajaan surga. Daging yang diubahkan. Darah jadi nggak diubahkan. Sekarang kita lihat dulu konteks ayatnya deh, ya. 1 Korintus 15. Di mana tuh yang ada darah dan daging tidak dapat bagian? Ayat 50. Coba dibaca dulu. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Benar ya? Jelas ya? Daging dan darah tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya juga dulu nafsirinnya gitu, Pak. Tapi ayatnya belum selesai, itu problemnya. Baca sekarang ayatnya lengkap, Bu. Ulang dari awal lagi.
Saudara-saudara, inilah yang telah kukatakan kepadamu, bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi maksudnya darah dan daging tidak dapat bagian dalam kerajaan surga. Kalau kayak saya baca lengkap lagi ya, dengan benar-benar pemahaman yang lama tuh saya buang gitu ya. Saya lihat konteksnya sampai titiknya tadi. Ini bicara maksudnya yang binasa itu nggak dapat bagian dalam kerajaan surga. Daging dan darah pertama ini mati, ya, itu nggak dapat bagian dalam kerajaan surga. Faktanya Alkitab ngomong, Yesus bangkit ada daging, ya, dagingnya oke lah beda, tapi kan tetap ada daging. Orang bahasanya sama kok, soma, sark dalam bahasa Yunaninya, gitu ya. Nah berarti darah gimana? Nah ini masih problematika, sekali lagi tafsiran. Oh ya ayatnya nggak ada, ayatnya emang nggak ada. Tapi darah ada di surga, ada. Nanti baca di kitab Wahyu. Ya, nanti saya tidak simpan di sini, nanti saya bisa kasih tahu di minggu depan. Darah ada di surga. Siapa bilang darah nggak ada? Ya, saya juga kaget itu. Ya, jadi darah, tubuh dan darah. Ya, ini tafsirannya. Karena gini. Tubuh kebangkitan itu tubuh. Coba kita buka ayatnya deh, ya. Tubuh kebangkitan itu bisa makan, bisa minum nggak? Bisa ya, seperti Yesus ya. Coba baca ayatnya deh, Lukas 24, ayat 42-43. Ayo coba kita pelajari dulu. Lukas 24, ayat 42-43. Ya. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng loh. Oke, lanjut. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus bangkit, punya tubuh kebangkitan, makan ikan goreng. Ia makan di depan mereka. Berarti makannya benar-benar nggak seperti cerita film horor Susana sama Haji Bokir. Bang, mesen sate 1000, wak, tapi keluar di belakang, sundel bolong. Ya, nggak. Yesus makan, ya, ikan goreng itu. Berarti ikan goreng itu ketika dia makan masuk ke dalam tubuhnya kan? Oke, coba ya. Terus, tapi meskipun bisa makan, saudara, ya, makan itu bukan kebutuhan. Ini menarik loh, saudara. Coba kita buka 1 Korintus 6 ayat 13. Sekarang Bapak Ibu dengan tubuh dagingmu dari debu ini, kalau kau nggak makan mati. Nanti dengan tubuh kebangkitan kita masih bisa makan minum. Tapi makan bukan kebutuhan, minum bukan kebutuhan. 1 Korintus 6:13, silakan. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Makanan akan dibinasakan. Maksudnya dari ayat ini, meskipun dalam tubuh kebangkitan nanti kita bisa makan, kita bisa minum, tapi makan bukan kebutuhan. Kalau nggak makan nggak masalah, kalau makan ya boleh saja. Minum boleh, kalau nggak minum nggak masalah. Hidup mati kita tidak ada lagi. Kalau tubuh kebangkitan, Bapak Ibu hidup kekal selama-lamanya. Dan terlebih kalau kita baca Alkitab, di surga itu ada makan minum. Perjamuan itu ada. Yesus yang ngomong sendiri. Coba Lukas 22 ayat 14 sampai 18. Terus ayat 30-nya. Lukas 22 14, 18 sampai 30. Ini keluar dari mulut Yesus langsung, Saudara. Silakan. Lukas 22. 22 14 sampai 18. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Aku tidak makan lagi sampai kegenapan dalam kerajaan Allah. Lanjut. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Tuh, kerajaan Allah datang, Yesus akan makan dan minum pokok anggur lagi. Ayat 30-nya, Bu. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua Kamu belas akan suku makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Jadi di dalam kerajaan surga nanti ada makan, ada minum, ada perjamuan. Yesus yang buat.
Kita bisa makan semeja dengan dia, minum semeja dengan dia, saudara. Tapi makan dan minum tidak menjadi kebutuhan kita. Sekarang saya tanya, ngomongin konteks tadi, daging dan darah. Kalau makan, kalau minum, ini kita pakai imajinasi aja ya. Dimakan ikan gorengnya. Iya. Pencernaan. Diolah. Kalau nggak ada darah. Kalau dibilang darah nggak ada di surga, saya bisa sebutkan ayatnya beberapa. Minggu depan saya akan kasih saudara. Darah itu ada. Percikan darah Yesus itu ada di surga. Ya. Saya sekarang mengajar sama saudara. Tubuh kebangkitan itu tubuh yang beda dengan tubuh debu. Oke? Daging, ya jelas daging. Yesus bilang, lihat dagingku, tulang. Coba bisa bayangkan daging dan tulang bisa menyatu gimana kalau nggak ada darah. Jadi saya percaya, Bapak Ibu kan cuma ngomongnya darah dan daging tidak ada dalam kerajaan surga, cuma di 1 Korintus 15 itu doang. Sebutkan ayat-ayat lainnya, ada tidak? Tidak ada. 1 Korintus 15 ayat 50 ternyata konteksnya ngomong kefanaan. Ya, yang binasa tidak bisa masuk menjadi yang tidak binasa. Itu konteksnya. Bukan ngomongin real, daging dan darah. Nah saudara, faktanya lagi, ada makanan tadi. Ya, jadi saya sekarang ini menafsirkan, bisa jadi memang tubuh kebangkitan kita itu tidak ada darah, tapi daging ada. Mestinya kalau kita ngomongin itu, gugur ini 1 Korintus 15, kalau kau tafsirkan harafiah, daging dan darah. Faktanya daging ada. Dan saya jadi tidak heran nanti kalau dalam kerajaan surga ada darah juga. Tubuhnya sama seperti ini. Cuma beda. Tubuh kita dari debu yang sekarang, tubuh kebangkitan kita nanti dari surga. Nah ini yang memang masih menjadi perdebatan. Ya. Soal darah itu ada dalam kerajaan surga, ada. Nanti saya kasih tahu. Ya, ada di beberapa tempat. Lanjut berikutnya. Tubuh kebangkitan tidak memiliki fungsi seksual, kita tahu itu. Markus 12 ayat 25. Ada perempuan yang sudah kedapatan punya 7 kali suami, 7 kali nikah. Terus orang-orang Farisi bilang, lah kalau begitu dari dalam kerajaan surga, ya ini suaminya siapa? Kata Yesus, wah benar-benar gimana sih ini? Dalam kerajaan surga manusia hidup seperti malaikat, tidak kawin mengawinkan. Jadi tidak ada nafsu seksual, tidak memiliki fungsi seksual lagi. Seperti malaikat tidak kawin mengawinkan. Jadi jangan punya pikiran di surga nanti kita akan dilayani oleh 72 bidadari, saudara. Ya, Hah, Pak? Ya dusta. Ya, itu benar-benar nggak ada nafsu seksual, nggak ada lagi. Ya. Jadi ada teman saya kalau begitu nikmati nafsu seksual di sini. Iya, kalau mau ngomong iya. Ya, makanya nikah. Ya, itu firman Tuhan katakan. Karena di surga nanti nggak ada. Mimpi bidadari enggak. Makanya cari istri yang benar. Jadikan istri bidadarimu, ya. Sebab di surga nggak ada lagi. Lalu gimana Pak nanti Pak? Saya sama Silvi gimana Pak? Pak Seno sama Silvi gimana? Oh saya kenal Silvi. Kenal nggak Silvi itu istri saya? Saya yakin ya. Seperti Petrus kenal Musa, seperti Petrus kenal Elia. Kenal. Saya kenal Silvi nanti dalam tubuh kebangkitan saya. Saya tahu juga dia istri saya. Kenapa? Karena Petrus tahu itu Elia, nabi besar mereka. Petrus tahu Musa, pemimpin besar mereka. Makanya dia bilang, aku bangun 3 tenda ya. Satu untuk guru, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Jadi Petrus bukan cuma kenal Musa dan Elia, tapi Petrus masih punya daya ingat. Ingat ya dalam tubuh kemuliaan ya. Dalam aura kemuliaan Tuhan. Musa itu pemimpinnya, Elia nabinya. Orang Israel itu kan begitu. Siapa pemimpinmu? Musa. Siapa nabimu? Elia. Meskipun kita ngomong nabi banyak ya, tapi nabi bagi orang Israel hanya Elia yang terutama. Kenapa? Dia nggak mengalami kematian. Dia diangkat Tuhan hidup-hidup. Nah, jadi saya kenal Silvi. Silvi dulu di dunia adalah istri saya, tapi tidak ada lagi nafsu seksual, ya, nggak ada. Jadi
hidup di bumi seperti di surga, bersama keluarga. Di bumi satu rumah, di surga satu rumah. Itu saya bilang konyol. Ya, nggak begitu. Ya. Di surga rumah orang sendiri-sendiri. Ya, bisa jadi Silvi tetanggaan persis saya, bisa jadi Silvi agak jauh. Ya, saya nggak punya apa-apa. Tahu Silvi dulu istri saya, tapi udah nggak ada apa-apa lagi. Nggak. Aduh kasihan banget ya, Vi. Sini sih. Satu ranjang sama nggak ada gitu lagi. Ya, jadi nggak mungkin serumah itu ya, sekeluarga serumah gitu. Jadi makanya kalau mau menikmati keluarga ya di bumi ini. Lu jangan pergi-pergi Pak Yusak, jangan pergi-pergi mulu. Pulang ke rumah, jangan pilot apakah lu ini 3 hari istri tinggal sendiri. Lu di surga nggak mungkin bisa nanti aja di surga selama-lamanya bersama istri. Kagak ada. Nggak ada. Sendiri-sendiri ya. Kemuliaan kita beda dengan kemuliaan pasangan kita nanti. Ya, itu Alkitab katakan. Ya. Bisa jadi Silvi lebih mulia dari saya di surga. Tapi sebalik, jangan amin. Kok ya amin sih, Wah? Ya. Tapi bisa jadi juga saya lebih mulia dari Silvi. Ya, beda kemuliaan bintang, matahari beda. Itu kata Korintus 15 tadi, ya. Surga urusan masing-masing. Nggak bisa kita bawa-bawa gitu, ya, nggak bisa, ya. Lanjut yang berikutnya yang keempat. Tubuh kebangkitan tidak terikat dengan hukum alam, ya. Bisa muncul tiba-tiba seperti tadi, dikunci. Wah, kita ngomong loh tadi, dikunci semua pintu rapat-rapat, tiba-tiba Yesus muncul. Dari mana coba? Tidak terikat dengan hukum alam, ya. Terus bisa lenyap tiba-tiba. Ketika 2 murid ke Emmaus sadar itu Yesus lenyap. Tidak terikat dengan hukum alam dalam bukti apa? Yesus bisa terangkat hidup-hidup tanpa sayap, bisa terbang tanpa sayap. Ketika naik ke surga, benar ya? Dia terbang tanpa sayap. Hukum gravitasi atau aerodinamika nggak berlaku tuh, ya. Jadi nanti dengan tubuh kebangkitan, kalau Bapak itu makanya saya kepengen banget masuk jadi tubuh kebangkitan. Saya agak berdoa sebenarnya, Tuhan kalau bisa sebelum Tuhan datang mati dulu lah gue gitu ya. Karena saya ingin mengalami itu masuk kerajaan 1000 tahun tadi Pak pakai tubuh kebangkitan. Ya kalau ya ini saya kan orangnya agak iseng gitu ya. Kalau tiba-tiba Silvi masuk dengan tubuh dagingnya, ya tubuh yang diubahkan, ya tubuh manusia, tubuh Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun, saya masuk dengan tubuh kebangkitan, gitu kan? Saya bisa Silvi, say. Ingat Silvi masih punya seksual. Ingat kan dalam kerajaan 1000 tahun masih ada kawin mengawinkan, benar ya? Nggak pernah baca kerajaan 1000 tahun. Masih bisa kawin mengawinkan. Ada anak yang lahir sama bayi mati muda, dibilang itu kena kutuk dan lain sebagainya. Jadi masih ada nafsu seksual. Ya. Terus saya godain, pas muncul, Silvi udah seneng, gue hilang lagi. jadi saya ngebayangin itu, dalam kerajaan 1000 tahun itu bagaimana manusia yang masuk dengan tubuh kebangkitan itu dimuliakan Tuhan luar biasa. Ya. Nah, milikilah tubuh kebangkitan itu. Ya. Tidak terikat dengan hukum alam. Yang terakhir, yang kelima. Ini yang keren Pak. Saya sempat cukup berdebat panjang dengan Pak Edi zaman kristologi dulu Pak. Coba kita buka. Yang kelima, tubuh kebangkitan itu sehakikat dengan tubuh Kristus. Pak Edi dan teman-teman beberapa bilang, Yesus itu kembali jadi roh. Benar ya Pak? Pernah bilang, tata Bapa satu. Ya, berarti Yesus kembali sehakikat dengan Bapa. Ya, seroh kembali menjadi Bapa. Saya bilang tidak. Ya, di surga itu ada tubuh kebangkitan Yesus. Tubuh Yesus sekarang itu yaitu. Coba kita buka ayatnya. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 2. Ini jelas banget ayatnya. 1 Yohanes 3 ayat 2. Coba dibaca. 1 Yohanes 3 ayat 2. Yuk. 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama dengan Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara. Jadi di surga nanti benar-benar kita akan bisa melihat Yesus dengan keadaannya yang sebenarnya. Alkitab mencatat ketika dia naik ke surga, keadaan sebenarnya saat itu adalah dia memiliki tubuh kebangkitan. Yang tadi, ya, tidak tergantung dengan hukum alam, tidak terikat dengan hukum alam, ya, yang sama bentuknya kurang lebih, ya, dengan tubuh pertamanya, ya, terus juga berkesinambungan dengan tubuh jasmaninya. Itu fakta Alkitab yang mengatakan tubuh Yesus naik ke surga. Dan nanti ketika kita di sana, kita akan lihat tubuh keadaan Yesus.
Pak, Bu, Yesus bisa kita lihat. Itu kenapa saya juga sangat percaya Roh Kudus dan Bapa pun punya tubuh sebenarnya. Ya. Nggak ada ayatnya. Ya, nggak ada ayatnya, tafsir. Ya. Tapi nggak salah menafsirkan begitu. Kenapa? Ya karena Yesus punya tubuh sebenarnya. Kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah saudara, ya. Kan pada mulanya adalah firman itu bersama Allah. Terus pada mulanya roh Allah melayang-layang, begitu kan? Ya. Kita akan berkata dulu bahwa roh anak Allah dulu roh, ya. Firman Allah kalimatullah, ya. Itu dulu. Tapi ketika dia berinkarnasi menjadi manusia dan dia bangkit dengan tubuh kebangkitan, itulah tubuh sebenarnya Yesus kekal, Pak. Nah, dari situ saya menafsirkan kalau Yesus dulunya kalimatullah, firman Allah yang tidak punya tubuh, ya. Berarti ketika dia sekarang nanti kita lihat dia punya tubuh sebenarnya, jangan-jangan bisa jadi nggak salah menafsirkan Bapa dengan Roh Kudus yang sehakikat awalnya dengan dia juga punya tubuh nantinya. Ya. Meskipun Alkitab tidak mengatakan dengan jelas. Ya. Nah saudara, jadi kita nanti akan punya tubuh yang sehakikat dengan tubuh Kristus. Meskipun sama-sama tubuh kebangkitan, tapi Yesus tetap yang utama. Tadi firman Tuhan yang pertama kita buka. Kalau kita baca 1 Korintus 15, Pak, Bu, jelas banget itu. Tubuh kebangkitan kita itu tubuh yang cocok dengan kekekalan. Tubuh yang gak akan mati, kuat, Pak. Seperti Kristus. Nah ini yang Bapak, Ibu meski pelajari. Ya. Ayat-ayat tadi Bapak, Ibu bisa dalami lagi. Ini fakta, ya. Meskipun saya tadi mengatakan beberapa tafsir saya, ya, tapi tafsiran saya masih tidak terlalu melenceng jauh. Meskipun bukti alkitabiahnya tidak terlalu kuat. Sama, sebab orang-orang yang mengatakan berbeda dengan saya, bukti alkitabiahnya juga tidak terlalu kuat. Seperti tadi, darah dan daging tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita selalu berhenti titik. Tidak ada kalimat lanjutannya. Kalimat lanjutannya jelas mengatakan bahwa tadi ya yang dapat binasa nggak bisa, harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Itu bicaranya tentang binasa, harus binasa. Baru nanti lahir yang tidak binasa. Kalau Bapak Ibu baca di 1 Korintus 15 di ayat-ayat awal itu keren banget. Bapak Ibu tuh digambarkan sebagai benih. Benih itu harus mati baru bisa muncul tumbuhan. Benih harus dipecahkan, mati. Ya. Benar-benar mati, kering. Seperti Bapak Ibu kalau kita pernah belajar dulu ya, zaman SD IPA. Itu kacang harus mati dulu, harus pecah. Ya, baru keluar tunas. Maka Bapak Ibu harus mematikan ini. Harus mati dulu nih tubuh ini nih. Tubuh dosa kita harus mati dulu. Baru kita akan mengalami tubuh kebangkitan. Tubuh jasmani harus mati, baru kita dapatkan tubuh kemuliaan. Haleluya.